Shalom dan selamat pagi untuk sahabat GKFS TV. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk hari ini. Saudara terkasih masih diberkati Tuhan dan hari ini merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dan untuk kebaikan-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami. Di pagi hari ini kami hendak memulai segala aktivitas kami. Izinkan kami Tuhan untuk bersekutu bersama-Mu, mendengarkan firman-Mu yang kami harapkan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara terkasih, hari ini kita disapa Tuhan melalui firman-Nya dari Apostel Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang 20 sampai dengan ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, kalau berbicara tentang hikmat, bahwasanya kita harus memahami pertanyaan seperti ini. Kalau ayat tadi seperti mau menjelaskan dan juga menekankan bahwasanya hikmat itu adalah sesuatu yang membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan membenci orang yang berhikmat? Bukankah hikmat juga berasal dari Tuhan? Nah, yang menjadi hal pentingnya adalah yang dibenci Allah adalah hikmat yang angkuh hati dan puas diri. Jadi hikmat yang berdasarkan perspektif, yang berdasarkan mindset manusia itu sendiri. Dan kemudian dalam teks kita hari ini dikatakan kalau misalnya berbicara tentang hikmat, apa sih yang dimaksud ketika Apostel Paulus mengatakan Allah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan? Bahwasanya semua cara pandang, bahwasanya semua pemikiran ataupun ekspektasi dalam pikiran manusia itu secara realita ternyata Tuhan itu membuat itu menjadi sebuah kebodohan. Salah satunya seperti halnya tentang kedatangan Yesus Kristus dengan posisi yang tidak sesuai dengan kesuciannya, lahir di tempat hina, mati di tempat hina, begitu ya. Nah, jadi Allah mau menunjukkan bahwasanya manusia terkadang terlalu fokus kepada hikmat dirinya sendiri tanpa melibatkan Allah. Kalau kita lihat bahwasanya hikmat dunia ini ada beberapa hal yang menurut saya membuat kita dipengaruhi oleh dunia. Hikmat kita dipengaruhi oleh dunia. Yang pertama adalah masalah kekayaan, masalah jabatan, masalah pengakuan, dan kemudian masalah kehormatan. Dan 4 hal ini menurut saya adalah bagian kecil yang sering sekali mempengaruhi hikmat seseorang. Orang yang tadinya punya hikmat yang berdasarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, tapi ketika diberhadapkan kepada 4 poin ini, justru malah menghilangkan hikmat yang dari Allah dan memakai hikmatnya sendiri. Nah, kebodohan pemberitaan Injil yang dikatakan pada ayat selanjutnya itu menunjukkan bahwasanya banyak sekali pemberita Injil yang salah mengartikan makna dan pengajaran akan firman Tuhan. Ada banyak sekali ajaran-ajaran yang kurang tepat. Ya, seperti halnya mengatakan bahwasanya ketika kita selalu mencintai Tuhan, selalu taat kepada Tuhan, maka kita akan selalu berkat, tiap hari akan ada berkat terus-menerus. Bicara tentang teologi kemakmuran. Tapi pada halnya, pada realitanya ternyata Tuhan memberikan banyak sekali pergumulan justru karena kita memiliki iman yang besar. Justru malah membuat kita memiliki hikmat yang lebih tebal lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi catatannya, jangan sekali-kali menyesuaikan Injil, pengajaran Tuhan itu ataupun berita salib itu dengan filsafat ataupun ilmu pengetahuan. Ataupun kita memakai pengalaman pribadi kita dan kita membuat ataupun membatasi ataupun membuat parameter sendiri tentang hikmat yang dari Allah. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu Saudara memiliki hikmat dan kemudian hikmat itu adalah berdasarkan dari karya Tuhan dan itu tidak berdasarkan dari cara berpikir saudara sekalian dan tidak berdasarkan ego, tidak berdasarkan faktor-faktor luar lain yang mempengaruhi dan membuat bergeser ke hikmat dari Allah itu. Tentunya Allah akan memberikan hikmat yang lebih luar biasa lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menjalani hari ini dan
tetaplah berhikmat dan berhikmat di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan bahwasanya hikmat yang terlebih benar adalah hikmat yang daripada Tuhan. Ajari kami Bapa untuk mengingatkan diri kami sendiri ketika kami memakai hikmat diri kami dan tidak berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Karena kami tahu hikmat yang seperti itu, hikmat yang angkuh dan juga hikmat yang egois itu membuat kami semakin jauh dari Tuhan dan bahkan terkadang membenarkan diri kami terus-menerus. Ajari kami Tuhan dan ingatkan kami supaya kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, di keluarga kami, dan pelayanan kami, kiranya hikmat yang daripada Tuhanlah yang membentuk karakter kami dan membuat kami semakin dewasa dalam pertumbuhan iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. GKPS TV.